سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Keluarga besar Masjid Babus Salam, wabil khusus Ketua Masjid beserta jajaran pengurus, Bapak Ibu jamaah salat Isya, insyaallah kita akan lanjut dengan salat tarawih. Doa kita kepada Allah, mudah-mudahan Allah kasih kita kesehatan panjang, umur sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan sholat tarawih sampai selesai, insya Allah ibadah kita yang sunnah wajib diterima oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, malam ini malam ke-18 kita melaksanakan ibadah puasa. Itu bagi yang puasanya ngikutin keputusan pemerintah. Kalau yang ngikutin Muhammadiyah berarti malam ini malam ke-19 karena mereka duluan. Buat kita jamaah aman, puasanya ada yang duluan, ada yang belakangan. Yang penting lebarannya bareng jamaah. Kalau lebaran nggak bareng nggak seru, bapak-bapak, ibu-ibu, nggak enak banget itu jamaah. Kalau pemerintahnya belakangan, terus ada yang duluan, akhirnya kita buka puasa, kita puasa jadi serba salah. Kita puasa ada yang takbiran, nggak puasa kita baru 28. Tapi kalau bareng enak jamaah. Kayaknya sih tahun ini bareng jamaah puasanya, lebarannya, puasanya doang yang beda. Hadirin yang dimuliakan Allah, akhirnya Bapak Ibu, kita itu harus banyak-banyak bersyukur. Kenapa jamaah? Kalau puasa itu nyuruh kita bertakwa, ternyata di atas takwa itu syukur jamaah. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian jadi orang yang bersyukur. Artinya jamaah, ternyata takwa itu belum selesai. Orang takwa itu nanti di atas takwa bersyukur. Sehingga jamaah pantas kalau kemudian judul ceramah itu biasanya syukur. Syukur temennya syukur, biasanya sabar. Kedua itu tuh jamaah tuh. Kenapa sih selalu begitu jamaah? Karena memang hidup itu antara senang dan susah, itu doang jamaah. Dan orang hidup sebetulnya jamaah nggak akan jauh dari itu aja. Senang, kalau nggak senang ya senang gitu aja. Kalau senang syukur, kalau nggak senang sabar. Udah gitu doang. Nggak akan jauh dari itu jamaah. Terus pola-polanya juga sama. Makanya jamaah, kenapa kok kemudian kita disuruh untuk mentadaburin Al-Quran? Karena apa yang terjadi di dalam Al-Quran sebetulnya kejadian juga di zaman ini terus sampai hari kiamat. Makanya ketika kita di dalam Al-Quran la raiba fihi hudal lil muttaqin, nggak ada keraguan, karena jamaah apa yang terjadi di dalam Al-Quran pasti terjadi juga di dalam kehidupan kita. Dalam Al-Quran jamaah ada orang yang dikasih kelebihan, ada orang yang dikasih kekurangan,
Tapi di balik kekurangan ada kelebihan, di balik kelebihan ada kekurangan. Nggak mungkin orang itu jamaah baik semua, nggak mungkin jamaah, nggak mungkin. Juga nggak mungkin buruk semua, nggak mungkin. Nggak ada jamaah orang rumah tangga tuh enak semua tuh, udah nggak mungkin jamaah. Ntar ada aja godaan-godaannya, cobaan-cobaannya ada aja. Dari zaman dulu juga begitu, sama jamaah. Cuman stylenya aja beda sekarang. Kayak zaman sekarang ibu-ibu nggak belanja ke mall, nggak belanja ke pasar. Kenapa? Karena ada aplikasi sehingga belanjanya pakai COD, pakai Shopee gitu. Orangnya mah ada di rumah, tapi belanjaannya datang nggak berhenti jamaah, bentar-bentar paket gitu jamaah. Iya, tetap aja yang berat mah bapak-bapak. Karena kan biar pakai transferan kan duitnya dari bapak-bapak jamaah. Makanya hati-hati ibu-ibu kalau sering-sering COD-an ya, ibu-ibu katanya ibu-ibu ya, kalau ibu-ibu sering COD-an belanjanya pakai aplikasi, pakai ekspedisi katanya, tapi nggak ada hadisnya. Ntar kalau mati nggak pakai di ambulan loh ibu-ibu. Iya, jadi pakai ekspedisi dibawanya ke kuburan gitu. Itu katanya nggak ada hadisnya. Ntar sampai ke kuburan paket gitu. Kata malaikat munkar nakir, ini dia nih orangnya nih gitu. Itu mah buat nakutin ibu-ibu aja, jangan. Tapi mah kata ibu-ibu bodoh amat, belanja mah jalan terus gitu. Kenapa kemudian dalam Al-Quran ada istiqomah? Karena memang jamaah kita itu dalam kehidupan memang yang paling susah istiqomah. Masjid, musola sekarang makin banyak, jamaah masjid, musola sekarang itu rata-rata pada cakep, masjid, musola pada pakai AC, jamaah. Yang susah itu istiqomah untuk tetap berada di masjid itu susah, jamaah. Ya kayak tarawih aja dah. Tarawih itu kan jamaah semuanya sama, semua masjid musola sama. Biasanya itu malam pertama, malam kedua, malam ketiga itu penuh. Sampai masjidnya udah nggak muat, akhirnya ke halaman jamaah sama. Mau dia 8 rakaat kek, mau dia 20 rakaat sama penuh. Cuman bertahannya sampai 4 hari. Hari kelima biasanya mulai ngeliat jadwal, kira-kira imamnya siapa nih gitu. Terus dilihat imamnya ternyata oh dia nih enak nih yang cepet nih, tuh baru datang ke masjid. Nggak taunya jamaah imamnya tukeran. Yang cepet tukeran sama yang lambat banget, marah makmumnya. Akhirnya kesel dari awal sampai salam. Akhirnya ngomong sama suaminya, Pak besok kita pindah, jangan di masjid, di musola aja, masjid lama banget tuh imamnya lama kayak begitu, pindah ke musola. Nggak taunya imam yang lama diundang ke musola ya. Lama lagi dong kalau begitu ya. Emang begitu-begitu aja jamaah, kan emang kehidupan sebetulnya sama jamaah. Di dalam kehidupan itu ntar zaman dulu itu ada cerita orang-orang yang dikasih jabatan terus kelamaan ngejabat sombong akhirnya ngaku jadi Tuhan. Siapa? Fir'aun. Faqala ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang paling tinggi jamaah. Jadi ada jamaah kisah-kisah orang yang sama jabatan tuh perasaan nggak mau turun gitu. Apa? Fir'aun. Ada orang yang pelit banget, dalam Al-Quran ada namanya Korun. Korun itu kayaknya nggak tanggung-tanggung bapak-bapak, kayaknya Korun itu. Lah kalau kita sekaya-kayanya kita jamaah kuncinya kecil-kecil, tapi Korun ma inna mafatihahu latanu bil usba ulil quwwah. Itu Korun tuh. Kuncinya itu jamaah besar, kemudian harus dipanggul oleh orang yang kuat jamaah, saking hartanya banyak. Tapi pelit jamaah Fir'aun. Akhirnya Allah hancurkan itu Fir'aun jamaah. Lalu bagaimana? Ya sudah, hancur Qarun, hancur jamaah. Maka kemudian di Indonesia suka disebut dengan harta karun. Itu sebenarnya dari Qarun itu jamaah. Udah nggak mungkin ada harta korun di Indonesia, nggak mungkin itu. Yang ada itu biasanya mungkin harta itu disimpan sama laki, cuman kelupaan ngasih tahu bininya, sebab kalau ketahuan diambil sama bininya, ya dia keburu mati, udah. Gitu aja namanya laki kan pada pinter-pinter banget Pak, nyimpen. Kalau nggak nyimpen, nggak pinter-pinter laki nyimpen Pak, ya. Istri kita itu sinyalnya kuat loh Pak sama duit.
Bapak taruh di mana juga ketahuan Pak, di jok motor ketahuan, ketahuan Pak. Udah jangan suka macam-macam, udah sama istri kita kalau urusan duit mah dia nomor 1 Pak. Udah pokoknya kalah, kita mau kalah. Orang ditaruh di PC aja juga ketahuan. Tapi ya sudah, ntar tuh ibu-ibu, ada ibu-ibu yang di rumah tangga itu bapak-bapak dapat istrinya baik banget. Kalau bapak lagi ada masalah, dia mau nasehati gitu. Kan ada Pak, kalau perempuan itu jamaah ketika suaminya ada masalah, langsung tuh disabarin, Pak, kita sabar Pak. Emang kehidupan lagi kayak begini, ekonomi kurang bagus, dagang untungnya nggak banyak, maka Bapak harus sabar Pak, gitu. Yuk Pak, malam-malam kita tahajud bareng, gitu. Ada istri yang kayak gitu sabar banget, suaminya jadi imam, istrinya jadi makmum, tengah malam dia tahajud, doa, sampai nangis jamaah, ya Allah. Udah selesai sholat, doa, itu istrinya cium tangan sama suaminya. Ada nggak istri yang kayak gitu? Ada, di Indosiar tapinya. Iya, di Indosiar judulnya Pintu Berkah itu. Kalau di kita mah wallahu a'lam dah Pak, kalau kagak punya duit jangan coba-coba dah Pak dah. Gitu. Iya, tapi ya mudah-mudahan jamaah ibu-ibu mah insyaallah apalagi di Babu Salam, lihat aja mukanya terang-terang banget jamaah, orang lampunya terang gitu. Tapi memang udah begitu, kehidupan itu ada dalam Al-Quran jamaah, tinggal kita syukurin. Nggak mungkin jamaah orang hidup itu yang lempeng, nggak mungkin, pasti ada cobaan. Ada orang yang kelihatan ngadepin masalah itu tenang, ada yang gerasak gerusuk, ya ada jamaah, ada. Jadi tinggal bagaimana cara menghadapinnya. Makanya kenapa kok kemudian jamaah ceramah-ceramah itu jarang ngomong tentang hukum fikih, jarang. Ceramah itu rata-rata hukum yang umum aja gitu. Ntar kalau fikih itu pengajian-pengajian yang itu ada tanya jawabnya. Kenapa jamaah? Karena memang yang paling susah itu sebetulnya ngadepin kehidupan. Kalau cuma fikih kan gampang Pak. Artinya cuman urusannya apaan sih Pak? Cuman sholat, Bapak udah pada bisa kok sholat jamaah. Menudung paling beda-bedanya cuman khilafiyah aja kan gitu. Cuman urusan subuh pakai kunut apa enggak gitu doang jamaah. Ya kalau kayak gitu mah ngapain diribut-ributin kunut apa enggaknya jamaah. Yang sono dia nerangin nggak pakai kunut ya silahkan aja, yang sini nerangin pakai kunut ya udah aman jamaah, nggak usah ribut. Mau ngapain ribut-ribut mah jamaah, udah selesai. Itu zaman dulu Pak, zaman dulu itu orang ribut masalah kunut. Masjid tempat saya itu jamaah dari dulu sampai sekarang nggak pernah ribut masalah kunut. Kenapa? Jamaahnya cuma 4, 2 kunut 2 enggak, ributin 2 kabur udah jamaah. Ngapain kita ribut-ribut masalah itu, udah bukan tempatnya. Jadi kan urusan fikih itu gitu-gitu aja jamaah. Artinya sebetulnya mudah kok Pak. Wudu apa sih Pak yang bikin sulit wudu bapak-bapak? Cuman muka, tangan, kemudian pala, kemudian kaki jamaah. Itu yang wajibnya. Selebihnya kan sunnah, tak telinga sunnah itu. Kemudian kumur-kumur sunnah. Paling ntar permasalahan-permasalahannya, boleh nggak kita kumur-kumur lagi puasa? Boleh. Yang penting jangan menyelam sambil minum air. Kumur-kumur tapi ada yang ketelan gitu. Alasannya lupa. Masa lupa sampai banyak banget. Kayak tadi ada pertanyaan pas saya kajian. Bagaimana kalau ada orang yang minum es sampai 2 gelas tapi lupa? Ya bukan lupa itu sih. 2 gelas. Orang lupa tuh sebentar. Tapi jamaah memang itu akhirnya kita harus bersyukur Pak, bener. Hidup kalau kita nggak bersyukur capek deh, bener. Kita itu ngelihat orang bagus, ngelihat orang cakep itu karena kita belum bareng sama dia. Kita ngelihat orang itu kelihatannya enak karena menurut kita dia enak, dia emang ngalaminnya belum tentu. Makanya coba ada jamaah kita kalau udah sering cerita tuh sama orang gitu. Biasanya kalau guru-guru tuh kiai-kiai, ustadz-ustadz baru tuh kenapa Bapak jangan heran kok ada ustadz kiai rata-rata tenang-tenang banget karena dia udah punya pengalaman jamaah, punya pengalaman dari mana? Dari jamaahnya dia nanya ini ya udah dijawab gitu. Padahal dalam hatinya itu jamaah suka mikir juga, nggak salah juga, pengalaman juga saya juga begitu. Dulu kan cerita begitu Pak, dalam kitab buku dulu Jain itu bapak-bapak ada sahabat datang ke rumah Umar bin Khattab. Dia pengen ngadu tentang keadaan istrinya. Kenapa? Istrinya ini banget Pak, galak Pak. Galak banget. Itu di dalam kitab buku dulu Jain tuh begitu.
Enggak taunya pas nyampe depan pintu rumahnya Umar bin Khattab, jamaah lagi ngedengar Umar bin Khattab diomelin sama istrinya. Dia mikir, saya pengen ngaduin tentang istri saya yang galak. Umar bin Khattab lagi diomelin, diem lagi. Ngapain? Sama-sama kita ini. Model-model orang yang takwa, takut sama bini yang tua gitu. Iya. Udah ada dia pulang aja, pulang. Umar bin Khattab ngelihat, langsung dikejar sini. Kenapa engkau nggak jadi masuk ke rumah aku? Begini ya Umar bin Khattab, Khalifah, aku tadinya ingin membahas kepada engkau, mengadu tentang keadaan istriku. Istriku itu benar-benar jamaah. Itu Umar bin Khattab benar-benar deh, galak sekali. Ternyata aku mendengar engkau pun sudah lagi diomelin sama istri engkau. Tapi kata Umar bin Khattab apa? Kamu tahu kenapa aku diam? Satu, istriku itu lelah. Dia melaksanakan sesuatu yang tidak harus dilaksanakan oleh dia. Dia masak, dia ngurusin rumah, dia jaga segala apa yang aku perintahkan, yang itu bukan urusan dia, tapi dia lakukan itu semuanya. Maka hari ini dia marah dengan aku karena dia lelah. Sementara dia sudah melaksanakan sesuatu yang tidak harus dia laksanakan. Begitu. Umar bin Khattab itu galak loh bapak-bapak. Galak. Orang takut sama Umar bin Khattab. Ada orang yang punya gelar Saifullah itu ada dua, jamaah, Umar bin Khattab sama Sayyidina Hamzah. Saifullah itu jamaah pedangnya Allah. Umar bin Khattab itu paling ditakutin jamaah. Tapi giliran diomelin sama bininya diem. Makanya saya emang gak heran kalau bapak-bapak biar galak sama orang depan bini mah takut, ciut banget, kecil. Iya, biar dia punya tato gambar naga juga kalau diomel sama bini langsung berubah jadi cacing tuh naga. Jadi jamaah akhirnya melihat, oh iya memang dia capek loh jamaah. Istri kita capek, dia lelah gitu bapak-bapak. Sahur, bapak-bapak belum bangun, istri udah bangun, jam 2 dia bangun, jam setengah 3 dia bangun, pulang dari sini juga dia udah ngurusin, mikirin jam antar bagaimana sama sahur ke depan. Sholat raweh sampai enggak khusyuk istri kita. Kenapa? Karena mikirin ntar sahur masak apa ini. Sementara kreativitas masak udah selesai jamaah. Malam pertama udah selesai itu pakai opor ayam, malam kedua ayam goreng, malam ketiga telur dadar gitu. Akhirnya sekarang udah kebingungan masak apa. Biasanya udah malam ke-12, 18, 17 biasanya sih sahur kita Indomie, super mie gitu-gitu aja jamaah. Maklumin aja, maklumin, udah capek juga. Mereka udah capek jamaah. Akhirnya mau nggak mau kita yaudah maklum aja dah, sama-sama maklum. Dia capek, kita juga capek jamaah gitu. Walhasil hadirin, ternyata puasa itu nyuruh kita takwa, dan di atas takwa itu ada yang terpenting, fattaqullaha la'allakum tashkurun. Takwalah kalian kepada Allah agar engkau jadi orang yang bersyukur. Sehingga jamaah, kalau kita jadi orang yang bersyukur, hidup kita tenang gitu jamaah. Kita hari ini bisa ke masjid, syukur jamaah. Kenapa? Allah kasih gerakan hati kita datang ke masjid jamaah. Sementara orang lain udah nggak ke masjid, Bapak Ibu masih di masjid, syukur kita kepada Allah. Mudah-mudahan dengan bersyukur Allah tambahkan nikmat kepada kita, keluarga kita, sehingga kita senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari kurangnya mohon maaf. Wallahumma fiqil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.